Halo dulur, piye kabare? Balik lagi sama aku Astro di sini. Oke, pada segmen horor asik yang ketiga kali ini, aku akan menceritakan alur film The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It, atau dalam bahasa Jawa, setan gawe aku ngelakoni iki. Oke, film ini rilis tahun 2021 kemarin, menceritakan salah satu kisah Ed dan Lorraine yang merupakan paranormal cabang dusun Amerika, yang menangani kasus seorang pria yang menghabisi rekannya sendiri karena mengaku disuruh oleh iblis. Dan gak usah lama-lama lagi, gas langsung ke filmnya aja lur. Film dibuka di tahun 1981, bertempat di rumah anti gibah alias orang duwe tonggo babar blas. Di dalamnya terlihat keadaan rumah yang sangat berantakan seperti habis digerebek RT lur. Di ruang tamu, terlihat Ed dan keluarga Glazel sedang membaca doa-doa untuk mengusir iblis. Ed dan Lorraine diminta untuk mendokumentasikan pengusiran iblis anak mereka yang bernama David Glazel, sing jarene seneng kayang ning dhuwur kasur saka tengah wengi tekan esuk lur. Setelah pembacaan doa selesai, Ed meminta untuk istirahat sejenak. Ed juga meminta pada ayah Glazel yang bernama Carl agar David segera tidur karena sudah larut malam. Bapak David tak celuk Yanto ya lur ben gampang. Oke? Setelah hal itu, terlihat seorang mas-mas tampan bernama Arne yang ingin mengantar David ke kamar. Setibanya di sana, Arne mengatakan kepada David bahwa ia adalah anak yang berani. Di ruang tamu, Ed mengatakan kepada Yanto agar tidak khawatir karena sebentar lagi Pastor Gordon akan datang untuk melakukan ruqyah atau pengusiran iblis nih lor. Tidak lama kemudian, terlihat Pastor Gordon yang datang. Berpindah lagi ke kamar David. Di sana, ia mendengar suara gedoran pintu. Karena panik, ia pun masuk ke kamar mandi untuk bersembunyi. Ternyata suara itu masih mengikutinya dan malah semakin mendekat. Akhirnya, David pun mencoba bersembunyi di bak mandi. Dan tiba-tiba, dari atas malah muncul tangan yang membuat David semakin ketakutan. Ayo, kira-kira tangannya pacarmu apa duwi lur? Tidak hanya itu, tiba-tiba saja air keran kamar mandi menyala sendiri dan yang keluar bukan air PDAM, tetapi karena hal itu David pun berteriak histeris. Keluarganya yang mendengar teriakan itu dari kamar mandi pun menuju ke sana. Akan tetapi pintunya terkunci. Yanto yang takut anaknya kenapa-napa akhirnya mendobrak pintu itu. Saat di dalam, Yanto melihat David yang berdiri di depan bak mandi. Ia pun memanggilnya, dan tiba-tiba si David yang sedang kerasukan pun menyerang bapaknya sendiri. Ed yang melihat hal itu langsung menahan David dan mengatakan kepada Pastor Gordon agar melakukan pengusirannya sekarang juga. Dan setelah hal itu, mereka pun turun ke bawah untuk segera melakukan pengusiran iblis. Saat sudah sampai di ruang tamu, Ed lantas menaruh David di atas meja lalu meminta Arnie dan yang lain agar memegangi David. Pengusiran pun dimulai. Pastor mulai membaca doa-doa untuk mengusir iblis. Tidak lupa, kameramen mulai mendokumentasikan pengusiran itu dengan kamera hitam putihnya. Terlihat di sana Ed dan yang lain sekuat tenaga memegangi David yang terus memberontak. Lorraine yang berusaha sekuat tenaga memegangi David tiba-tiba mendapat sebuah vision atau terawangan singkat tentang seseorang yang sedang melakukan ritual. Wah, tiba ini Amerika ya enek dukun nih cah. Karena keadaan semakin memburuk, Pastor pun akhirnya mencipratkan air suci ke wajah David. Dan seketika wajahnya terluka. Di saat itulah, tiba-tiba iblis dalam diri David mengeluarkan kesaktiannya. Ia melempar semua piring dan gelas ke arah orang-orang yang memeganginya, hingga akhirnya mengenai Pastor Gordon. Karena Pastor sudah jatuh, iblis itu semakin menggila lur. Hingga akhirnya tiba-tiba saja David berteriak dan melakukan kayang. Sumpah lur, aku neneng posisi ini mbak kuwi genah nangis lho wujud kaya ngono. Saat semua pegangan sudah terlepas, David pun menyerang Ed. Saat Ed sudah jatuh, iblis dalam diri David tiba-tiba saja menghentikan detak jantungnya. Melihat Ed yang akan manroh buka, Arne pun memegang David dan mengatakan, tinggalkan dia dan bawa aku. Dan tiba-tiba saja, David kembali tenang lalu ia pingsan. Lorraine yang melihat kondisi Ed pun meminta agar memanggil polisi. Dan di sisi lain, terlihat Arne nampak linglung seperti orang yang habis kalah judi online nih lor. Dan film The Conjuring pun
baru dimulai. Berpindah di rumah sakit, terlihat Lorraine dan rombongannya sedang menunggu informasi tentang Ed. Tidak lama kemudian, salah satu dokter, ia mengatakan bahwa kondisi Ed sudah stabil, tetapi ia belum sadar. Dan yang baru saja dialaminya adalah sebuah serangan jantung. Lorraine yang mendengar hal itu pun hanya terdiam. Di tempat lain, terlihat keluarga Glazel sedang merayakan keberhasilan pengusiran iblis dalam diri David. Di sana, terlihat juga Arnie yang sedang bermain-main dengan David. Melihat pacarnya longgar, Debbie pun menyuruh Arnie untuk membawa nampan daging dari dalam kulkas. Mendengar hal itu, Arnie pun pergi ke dalam untuk mengambil daging itu. Di dapur, setelah mengambil daging, Arnie melihat salah satu kotak sereal bergerak sendiri. Karena curiga, ia pun ingin mengeceknya. Dan ternyata ya hanya sebuah tikus. Arnie yang melihat hal itu pun berjalan mengikutinya. Hingga tiba-tiba ia melihat sebuah lubang berwarna hitam di dinding. Arnie pun mengeceknya. Dan tiba-tiba dari belakang muncul seorang wanita berpakaian hitam dan ingin menyerangnya. Tapi itu hanyalah khayalan Arnie saja. Keesokan harinya, terlihat Arnie yang ingin menggergaji pohon. Tetapi keanehan terjadi. Gergaji yang akan dipakai Arnie tidak bisa dihidupkan nih lur. Tidak hanya sampai di situ, ia juga merasa ada yang sedang melihatinya dari dalam rumah. Arnie pun menoleh ke belakang untuk mengecek. Dan tiba-tiba gergaji mesin itu hidup dengan sendirinya. Arnie merasa heran dengan kejadian aneh yang ia alami. Karena merasa sedang tidak sehat, Arnie pun memutuskan pulang ke rumah Debbie. Akan tetapi saat di sana, ia malah diajak temannya yang bernama Bruno untuk berpesta dan minum-minum. Arnie yang pikirannya sedang kacau pun menolaknya dan langsung masuk ke dalam. Nah, yang ini ki calana ngilo, nek diajak mendem ojo gelem lur. Sementara itu, di rumah sakit, Ed yang sudah sadar mengatakan kepada Lorraine bahwa iblis yang ada dalam diri David sekarang berpindah ke Arnie. Mendengar hal itu, Lorraine terkejut dan menelpon polisi untuk pergi ke rumah Arnie. Ia mengatakan bahwa di rumah itu sebentar lagi akan terjadi tragedi nih lor. Berpindah lagi ke Arnie, ia merasa ada yang salah dengan dirinya. Akan tetapi temannya Bruno terus-terusan mengajak Arnie minum-minum dan malah mengeraskan musik yang ia setel. Tak hanya sampai di situ, Bruno juga mengajak pacar Arnie yaitu si Debbie untuk menari. Si Arnie yang pemikirannya belum normal melihat hal itu dengan tatapan yang aneh. Karena dirasa pikirannya semakin memburuk, ia pun cuci muka. Dan tiba-tiba Debbie! Mendengar hal itu, ia kembali keluar untuk mengecek Debbie. Saat di sana, ia benar-benar terkejut melihat Bruno yang berubah menjadi sosok mengerikan. Arnie pun lantas menarik Debbie ke kandang anjing. Di sana ia terpleset dan sebuah pisau jatuh di sampingnya. Arnie di situ melihat ruangan menjadi gelap dan tiba-tiba Arnie menghabisi Bruno dengan pisau tadi. Tidak lama kemudian, Arnie yang masih kerasukan berjalan seperti orang habis kalah judi. Polisi yang sedang menuju TKP melihat Arnie yang berjalan dengan darah di baju dan tangannya. Polisi itu pun berhenti dan menegur Arnie. Setelah ditegur, Arnie kembali sadar. Ia pun berbalik dan mengatakan, I think I hurt someone. ya dalam ngomongnya enteng banget lur. Singkat waktu, Ed dan Lorraine menemui Ernie di penjara. Mereka melihat Arnie yang bisa membaca Alkitab dengan lancar. Tidak hanya sampai situ, Lorraine juga mendekatkan benda-benda pengusir iblis. Tetapi sama saja, Arnie tidak terpengaruh sama sekali. Mereka pun akhirnya mengatakan bahwa Arnie tidak sedang kerasukan. Scene pun berpindah saat Ed dan Lorraine bertemu dengan pengacara Arnie. Ed di situ mencoba meyakinkannya tentang keadaan Arnie. Pengacaranya pun menjawab lur, saat di pengadilan ia tidak mungkin mengatakan bahwa kejadian itu disebabkan karena Arnie sedang kerasukan iblis. Ya jelas lah. Karena pengacara itu terus tidak percaya, Ed dan Lorraine pun mengajaknya untuk ke rumahnya melihat benda-benda yang mereka kumpulkan selama ini. Ed juga mengatakan bahwa ia akan membawanya bertemu Annabelle. Pengacara itu dengan wajah yakinnya mengatakan, "Ndang roh norau diblas aku." Scene pun berpindah saat di pengadilan. Nampak pengacara itu kena mental setelah melihat Annabelle. Pengacara itu pun akhirnya mengatakan bahwa Arnie melakukan kejahatan itu karena sedang kerasukan iblis. Para hakim pun nampak bingung. Saya sendiri yang mendengar juga ikut bingung nih lur.
Singkat waktu, saat di luar pengacara mengatakan bahwa pengadilan ditunda. Ia juga mengatakan bahwa nasib Arne saat ini bergantung pada temuan Ed dan Lauren. Setelah hal itu, Ed dan Lauren pergi ke rumah keluarga Yanto Glezel. Di sana mereka diantar Debbie ke ruangan saat David pertama kali melihat iblis itu nih lur. Ed dan Lauren pun mengecek ruangan itu. Di sana, Ed melihat sebuah bercak hitam di lantai yang ditutupi oleh karpet. Setelah hal itu, mereka pun keluar. Di sana, mereka melihat ada sebuah ruangan bawah tanah di rumah itu. Ed pun ingin ke sana, tetapi karena ia baru saja sembuh, Lauren menggantikannya untuk masuk ke ruangan itu. Saat di dalam, Lauren terus mencari apa yang sebenarnya membuat lantai di rumah itu menghitam. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah benda bernama totem penyihir. Lauren pun memfoto benda itu dengan kameranya. Singkat waktu, Ed dan Lauren menunjukkan hasil temuannya itu kepada Debbie dan memintanya agar mencari informasi tentang benda itu di seluruh kantor polisi. Ed juga mengatakan bahwa benda itu merupakan semacam benda milik sekte penyembah setan untuk mengundang iblis dan mungkin keluarga Glezel sedang dikutuk oleh orang lain, atau dalam bahasa Jawa, kita menyebutnya disantet. Pastor Gordon yang mendengar hal itu mengatakan bahwa ada seorang mantan pastor yang mengetahui hal-hal tentang penyembahan iblis bernama Pastor Kastner. Dan jika ada seseorang yang tahu tentang benda itu, maka ialah orangnya. Ed dan Lauren pun berangkat ke rumah Pastor Kastner. Sampainya di sana, mereka pun menjelaskan pada pastor tentang benda yang mereka temukan. Pastor pun mengatakan bahwa benda itu adalah alat perdukunan yang sangat mengerikan dan hanya mendatangkan sebuah keputusasaan nilur. Ia melanjutkan bahwa saat muda ia pernah melihat benda seperti itu. Karena dirasa informasi dari Pastor Kastner tidak banyak, mereka pun kembali pulang. Malam harinya di tempat lain, terlihat Arne yang ditugaskan untuk mengepel salah satu ruangan. Sama seperti sebelumnya, ia di situ kembali diganggu oleh setan yang merasukinya. Berpindah ke Ed dan Lauren esok harinya. Saat sedang mengecek foto-foto totem itu, tiba-tiba saja mereka mendapat telepon bahwa salah satu detektif di Denver pernah melihat benda itu, dan sang detektif ingin bertemu dengan mereka. Singkat waktu, mereka tiba di kantor polisi. Obrolan dibuka dengan sebuah kasus hilangnya remaja. Remaja itu bernama Jessica. Ia dinyatakan hilang setelah menghabisi temannya sendiri yang bernama Kat, dan jasadnya ditemukan di dekat kantor polisi. Detektif melanjutkan bahwa dalam penggeledahan rumah Jessica, mereka menemukan sebuah totem yang sama persis dengan yang Lauren temukan. Mendengar hal itu, Lauren pun meminta berkas kasus milik Jessica. Akan tetapi detektif itu tidak memberikannya. Akhirnya mereka membuat sebuah kesepakatan hilur, di mana Ed dan Lauren meminta berkas kasus jika mereka berhasil menemukan Jessica, karena Lauren bisa melihat apa yang tidak bisa orang lain lihat alias indigo. Mendengar hal itu, detektif merasa kurang yakin. Ya jelas aku nenek wong aku koyo ngono ya kurang yakin, Pak. Ia lantas memberikan 3 buah pisau, di mana salah satunya adalah pisau yang dipakai oleh Jessica. Detektif meminta Lauren menunjukkan pisau mana yang dipakai Jessica untuk menghabisi rekannya. Melihat hal itu, semua polisi pun tercengang. Akhirnya mereka berangkat ke sebuah hutan untuk mencari jenazah Jessica. Singkat waktu, mereka melanjutkan pencarian dengan berjalan kaki. Sampainya di sana, Lauren yang termasuk orang sakti mulai menunjukkan keahliannya. Di sana ia dapat melihat kejadian di masa lalu saat Jessica menghabisi Katie yang ternyata saat melakukan hal itu, ia sedang dirasuki iblis nih lur. Tidak selesai sampai di situ, setelah menghabisi rekannya, Jessica lari ke arah jurang. Di sisi lain, Ed yang melihat Lauren berlari pun mengejarnya. Dan tiba-tiba untung saja Ed berhasil menangkap Lauren. Setelah hal itu, Lauren mengatakan bahwa Jessica jatuh ke dalam jurang. Singkat waktu, di malam harinya detektif mengatakan bahwa di bawah jurang ditemukan jenazah, tetapi masih belum diidentifikasi itu Jessica atau bukan. Detektif juga mengatakan bahwa ia akan mengirim berkas yang diminta Ed dan Lauren keesokan harinya. Mereka pun pulang ke motel. Saat di sana, Lauren menceritakan kepada Ed bahwa ketika ia menyentuh David saat pengusiran iblis, ia merasa terhubung dengan orang yang menyebabkan semua masalah ini, lur. Lauren melanjutkan, jika jenazah yang tadi ditemukan memang benar-benar Jessica, maka semuanya akan terungkap.
Setelah hal itu, Ed dan Loren pergi menuju rumah duka untuk memastikan sendiri. Sampainya di sana, Loren kecewa karena pintunya terkunci dan tak ada satu orang pun di sana. Sebagai suami yang baik, Ed pun membuka paksa pintu itu. Leave a note. Singkat waktu, mereka sudah masuk ke dalam. Di sana, mereka mencari-cari di mana jenazah Jessica. Hingga akhirnya, mereka menemukannya. Loren pun langsung melakukan keahliannya. Dalam penglihatan gaibnya, ia melihat sebuah tangga dan juga altar. Ia juga mendengar kereta. Loren melanjutkan bahwa pelakunya adalah wanita. Belum selesai ia melihat, tiba-tiba Ed pun lantas segera menghidupkan lampu itu. Di saat itulah ia melihat Rain. nah ya iki lur jenenge buta gondrong iki. Ed pun mencoba menyadarkan Loren yang masih terhubung dengan dukun itu. Dan tiba-tiba untung saja Ed berhasil menyelamatkan Loren. Mereka pun kembali ke rumah. Di tempat lain, terlihat seorang pastor memberikan sebotol air suci kepada Arnie. Arnie pun lantas menggunakan air itu untuk membuat sebuah lingkaran agar ia tidak diganggu para dedemit yang mengganggunya. Berpindah lagi ke Ed dan Loren. Sampainya di rumah, teman mereka memberikan sebuah buku dari gereja tua. Ed pun membacanya lalu menerjemahkan bahwa cara mematahkan kutukan menurut buku itu adalah dengan menghancurkan altar pelakunya. Tetapi karena buku itu menggunakan bahasa Aram, hanya sampai situlah Ed bisa menerjemahkannya. Setelah hal itu, Ed menyimpulkan bahwa dukun itu menyasar Arnie dan Jessica. Setelah berkata demikian, ia pun berdiri dan tiba-tiba saat bangun, Ed langsung mencari Loren. Ia juga sedikit heran kenapa rumahnya menjadi gelap, padahal tunggakan listrik sudah dibayar. Ed berjalan mencari Loren hingga akhirnya ia menemukan gelang yang selalu dipakai istrinya. Ed pun mengambilnya, dan tanpa diduga, si dukun sesat itu muncul di belakangnya. Ed bertanya di mana istrinya. Akan tetapi dukun itu malah mengatakan bahwa Loren sangat dekat. Lalu ia pun menghilang. Setelah hal itu, Ed mendengar suara aneh dari belakangnya. Ternyata astagfirullah, buta gondrong kuwi meneh. Buta itu menyeruduk Ed. Untung saja ia dapat menghindar. Setelah hal itu, ia membaca ayat pengusir dedemit dan saat buta itu sudah melemah, Ed ingin menghabisinya. Dan ternyata untung saja Ed berhasil dicegah oleh temannya. Temannya mengatakan bahwa ini semua adalah ulah dukun itu. Mengetahui hal tersebut, Ed merasa bahwa dukun itu mengincar dirinya dan mungkin ia telah menaruh totem penyihir di rumahnya. Ed dengan emosi yang meledak pun mencarinya. Hingga akhirnya Loren melihat sebuah bunga yang sudah busuk. Ed lantas merusak bunga itu dan menghancurkan vasnya. Ternyata di dalamnya terdapat totem yang dicari Ed. Sore harinya, Loren berpamitan untuk pergi ke rumah Pastor Kastner untuk menerjemahkan buku itu. Sedangkan Ed dan temannya akan mencari tahu lokasi altar dan dukun itu berada. Singkat waktu, Loren sampai di rumah Pastor saat malam hari. Loren memberikan buku itu dan ingin Pastor menerjemahkannya. Ketika sudah di dalam, Pastor menjelaskan bahwa buku itu berisi tentang penumbalan 3 nyawa manusia. Loren pun langsung teringat tentang suaminya. Berpindah ke Ed, berdasarkan penemuan totem itu, ia yakin pelakunya berada di tempat bernama Fairfield. Ed pun ingat bahwa Loren saat menerawang dukun itu, ia mendengar suara kereta. Teman Ed pun mengatakan hanya ada satu jalur kereta di Fairfield, dan itu melewati sungai. Ed pun terkejut, karena berdasarkan petunjuk, lokasi dukun itu berada di rumah Pastor Kastner. Ed dengan tergesa-gesa langsung pergi ke sana untuk menyelamatkan Loren, karena ia memiliki firasat buruk. Tak lupa, ia juga meminta temannya untuk memanggil polisi ke rumah Kastner. Anything, just get him out there. Berpindah lagi ke Loren. Setelah Pastor menjelaskan tentang hal tadi, ia mengajak Loren ke suatu ruangan. Di sana, Kastner memberikan sebuah buku berisi foto anaknya yang bernama Isla. Melihat hal itu, Loren mengatakan, "Weh, kok udah anak toh?" Kastner melanjutkan bahwa istrinya meninggal saat melahirkan anak itu, sehingga Kastner hanya tinggal berdua dengan anaknya. Dan setelah pensiun, ia melanjutkan meneliti tentang okultisme, atau dalam bahasa Jawa, kita menyebutnya krenik lur.
Dan karena ia terlalu sering mempelajari hal itu, anaknya juga ikut tertarik untuk mempelajari okultisme. Dan akhirnya, Kastner mengakui bahwa dukun santet itu adalah anaknya sendiri. Ia lanjut mengatakan bahwa di bawah rumahnya ada sebuah terowongan, dan ia yakin altarnya ada di sana. Tiba-tiba saja, Loren merasakan kehadiran Isla di dekat mereka. Kastner pun segera menyuruh Loren ke bawah untuk menghancurkan altar itu. Di saat itulah Isla muncul di depan ayahnya. Kastner yang melihat hal itu mundur lalu mengatakan bahwa ia telah menjadi orang yang gagal. Dan tiba-tiba, Please God, let me fail. wes nyantet uang terus kaya ngono mbipake, genah jalur undangan nih lur. Di sisi lain, Loren menyadari bahwa Kastner sudah tewas. Ia lanjut mencari altar itu, hingga akhirnya menemukannya. Loren mencoba menghancurkannya, tetapi jelas ya tidak kuat. Di luar, Ed yang datang langsung mencari Loren. Hingga tiba-tiba, ia mendengar teriakannya yang berasal dari ruang bawah tanah. Ed pun lantas mengambil palu godam dan menghancurkan rantai pintu masuk itu. Di sisi lain, Loren diserang dukun saat itu. Tapi karena Loren adalah wanita yang kuat, ia berhasil menyerang balik. Sedangkan Ed, ia berhasil masuk. Akan tetapi, Isla yang embuh biacarane sudah di sana dan menyemburkan bubuk haram ke wajah Ed. Setelah hal itu, Isla memulai ritual untuk mengakhiri hidup si Arnie. Terlihat Arnie yang mulai terkena santet itu. Pastor yang mendampinginya lantas membaca ayat pengusiran iblis. Akan tetapi, sama halnya dengan David, iblis itu malah semakin menggila. Hingga akhirnya, ia mengambil pecahan kaca dan melayang. Berpindah lagi ke Loren. Saat berjalan, tiba-tiba Ed menyerangnya. Ternyata Ed juga sudah diguna-guna oleh Isla. Ed di situ terus menyerang Loren dengan palu godamnya. Saat Loren sudah terpojok, ia mencoba mengingatkan Ed tentang kenangan mereka berdua. Dan akhirnya, Ed kembali sadar. Ed langsung memukul altar itu menggunakan palu yang ia bawa. Akhirnya, altar pun hancur dan santet milik Isla berhenti. Karena santetnya sudah berhenti, Arnie kembali sadar. Dan lucunya, pacarnya malah mengatakan, "Yo ngenah ora no mbak ong barmi berlo." Di tempat lain, Ed dan Loren tiba-tiba didatangi oleh Isla. Ia di situ mencoba menyerang Ed. Akan tetapi, karena altarnya sudah hancur dan penumbalan gagal, iblis yang membuat kontrak dengannya pun meminta nyawa Isla sebagai gantinya. Dan akhirnya, si dukun santet itu tewas. Singkat waktu, pada 24 November 1981, Arnie dijatuhi vonis 5 tahun penjara. Ia menikahi Debbie saat masih dalam masa kurungan, dan mereka masih bersama hingga saat ini lur. Dan film pun berakhir. Gimana lur? Sangat membuat bulu-bulu kalian merinding bukan? Mungkin segini saja yang dapat aku sampaikan tentang film The Conjuring 3 ini. Ojo lali, like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari Astrologic. Yowes lah, sekian video kali ini. See you dan bye-bye.